Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Realin Hintara Tri SEMM yang merupakan dosen manajemen Universitas Muria Kudus akan memberikan materi dari mata kuliah manajemen keuangan 1 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modal dalam perusahaan. Oke, yang pertama kita harus mengetahui pengertian modal itu sendiri. Ada 3 pakar ya yang menjelaskan. Pertama dari Scotland, dia membahas modal itu meliputi uang, barang, atau sejenis mesin, barang dagang, dan lain-lain. Semuanya digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya mendapatkan laba. Sedangkan kalau pengertian modal menurut Amon dan Komorsenski, modal sebagai kekuasaan menggunakan yang diharapkan atas barang-barang modal yang belum digunakan, dibagi menjadi modal abstrak dan modal konkret. Sedangkan yang ketiga menurut Profesor Mage, modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang tercatat di neraca. Yang tercatat di sebelah debit dari neraca disebut modal, modal konkret, dan yang tercatat di sebelah kredit disebut sebagai modal abstrak. Jadi hampir mirip ya antara Amon dan Prof. Mage. Kalau Prof. Mage dia tercatat di neraca, tapi kalau yang Amon itu hanya dibagi, belum tercatat di neraca. Sedangkan kalau yang menurut Scotland itu, dia hanya modal itu terdiri dari apa saja, seperti itu. Oke, di sini ada modal menurut akuntansi dengan modal menurut pendekatan umum. Kalau modal menurut akuntansi, modal adalah selisih antara aktiva dan kewajiban. Sedangkan kalau modal menurut pendekatan hukum, modal adalah dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan, tercatat pada akta pendirian perusahaan. Ini jelas berbeda sekali ya. Kalau yang akuntansi tadi selisih antara aktiva dan kewajiban, sedangkan kalau yang menurut hukum itu dana yang sudah tertanam saat didirikan. Jadi dicatat pada saat si akta perusahaan itu ada. Oke, di sini ya, yang tadi menurut dua pakar tadi kan modal itu ada modal konkret dan modal abstrak. Nah, di sini kita lihat kalau untuk posisi debit, modal konkret ini biasa disebut dengan modal aktif. Teman-teman bisa tahu modal aktif itu ada kas, persediaan, aset tetap, seperti itu ya. Ini sebagai contoh misalkan yang memang harus dikeluarkan perusahaan setiap bulannya. Kayak aset tetap itu kayak bangunan, terus upah, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk posisi kredit, teman-teman bisa bahas itu adalah modal abstrak, di mana modal abstrak itu yang merupakan modal pasif, seperti modal di setor, agio atau disagio, terus ada saham, seperti itu. Jadi dia di sini modal yang ibaratnya dapat berubah-ubah, seperti itu. Nah, modal aktif merupakan elemen dari modal aktif ini akan selalu berubah-ubah, baik dalam jangka pendek, kas, efek, hutang, persediaan, maupun jangka panjang. Jadi kalau modal aktif ini dia bisa berubah-ubah pada jangka panjang maupun jangka pendek, di mana dia terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau aktiva lancar, habis sekali proses produksi, di mana dia kurang dari 1 tahun, dan dapat diuangkan secara cepat dan instan. Kalau aktiva lancar ya, ibaratnya dicairkan itu gampang, lalu kecepatan perputaran setiap elemen aktiva lancar tidak sama. Sebagai contoh ya, teman-teman, untuk aktiva lancar ini adalah piutang berubah menjadi kas lebih cepat dibandingkan persediaan. Sedangkan kalau untuk aktiva tetap, aktiva yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Jadi kalau aktiva tetap itu dia akan ikut habis ketika si perusahaan itu melakukan produksi setiap bulannya. Contohnya yang tadi saya sudah bilang ya, ada tanah, gedung, kantor, terus pabrik itu sendiri, mesin, dan peralatan kantor maupun yang bersifat tetap lainnya. Nah, modal aktif ini ada fungsinya ya, dia ada 2 fungsinya, yaitu yang pertama untuk modal kerja atau working capital asset, di mana modal kerja adalah kelebihan dari aktiva lancar di atas utang lancar. Dan yang kedua fungsinya itu dia sebagai modal tetap atau fixed capital asset atau selisih antara total aktiva dengan aktiva lancar.
Oke, bagaimana menentukan aktiva itu termasuk ke dalam working capital atau fixed capital? Tadi kan fungsinya ada dua. Gimana sih cara membedakannya? Maksudnya cara untuk menentukan aktiva itu masuk yang mana fungsinya. Nah, bisa dilihat dari perhatikan fungsi aset tersebut ya. Mobil misalkan sebagai objek jualan perusahaan, dia kan mobile ya, mobil itu terus bergerak, akan berbeda perilakunya dengan mobil sebagai alat operasi perusahaan. Jadi kalau misalnya mobil cuma dipakai buat jualan, beda dengan mobil yang dipakai sebagai alat transportasi. Jadi misalkan objek buat jualan di sini, misalkan mobil sebagai objek jualan berarti kayak sales ya, sales menjual mobil itu berbeda dengan mobil yang dipakai buat mobile, misalkan buat pimpinan UMK kayak gitu, kan buat mobil. Nah itu jelas berbeda dengan mobil yang dijual oleh sales Honda kayak gitu. Yang kedua ditentukan dengan perhatikan perputaran aset tersebut. Mobil sebagai objek jualan akan cepat perputarannya jelas ya, karena kan seorang marketing menjual mobil Honda itu perputarannya cepat dibanding. Nah, itu disebut dengan working capital asset. Karena kan tadi modal kerja ya, di mana mobilnya itu dijadikan sebagai objek, maka disebut working capital asset. Sedangkan kalau mobil yang mobile, mobilnya si pemimpin UMK, nah itu bisa disebut dengan fixed capital. Oke? Nah, tadi sudah modal aktif, kita lanjut ke modal pasif. Modal pasif ini dilihat dari sumbernya, modal pasif dapat dibedakan menjadi dua. Ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri itu bisa dikatakan dengan modal badan usaha, sedangkan modal asing itu seperti pinjaman atau kreditur ya. Nah, modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti saham, simpanan, cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain ya. Dan kalau untuk modal asing, di sini modal yang berasal dari kreditur dan merupakan hutang, kewajiban bagi perusahaan seperti hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan jangka panjang. Lebih simpelnya di sini, kalau modal sendiri itu si perusahaan A, dia mempunyai saham 50% kayak gitu. Nah, 5%-nya punya publik. Nah, itu bisa modal sendiri, 5% punya sendiri. Lalu simpanan, simpanan misalkan gironya si perusahaan, cek yang dimiliki perusahaan, nah itu modal sendiri. Terus sedangkan kalau modal asing, misalkan si perusahaan A dia utang nih, utang modal ke bank BCA. Nah, itu disebut dengan hutang, sehingga itu dinamakan dengan modal asing. Seperti itu. Ini modal sendiri ya, ada terdiri dari saham biasa atau common stock, memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba serta memiliki hak suara. Yang tadi saya udah bilang ya, misalkan saham biasa, si perusahaan itu punya 50%. Nah, itu tentu dapat memberikan laba. Karena kan kalau misalkan kita produksinya untung, tentu akan pengembalian dividennya juga akan besar, sehingga dapat pengembalian laba juga akan besar. Sedangkan kalau saham preference atau saham prioritas atau preferred stock, dia memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Prioritas merupakan kekayaan saat likuidasi dan tidak memiliki hak suara. Jadi kalau saham prioritas memang yang didahulukan ketika dia menanamkan saham lebih besar dibandingkan saham biasa. Dia akan prioritas, tapi karena dia dari pihak luar, itu dia tidak memiliki hak suara. Seperti itu. Nah, modal asing ya, kurang dari 1 tahun nih, ada kredit rekening koran, kredit dari penjual, kredit wesel. Nah, kredit rekening koran ini kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan si BCA nih memberikan kredit kepada perusahaan A. Nah, dia plafon ngasih 100 juta, kayak gitu, maksimal 100 juta. Tapi teman-teman, perusahaan ini nggak apa-apa, nggak ngambil 100 juta, misalnya sesuai kebutuhan. Saat bulan depan dia membutuhkan modal misalkan 20 juta. Nah, berarti dia ngambil 20 juta, sisanya 80 juta bisa diambil 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, sesuai dengan kebutuhan. Yang penting perjanjian ini kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Lalu ada modal asing kredit dari penjual atau trade credit.
Kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. Lalu ada credit vessel atau surat Thomas atau notes payable, di mana kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli atau buyer dari pemasok atau supplier. Nah, kalau modal asing dari 1 sampai 10 tahun nih ada term loan, dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Nah, ini teman-teman juga sama ya, kayak bank. Misalkan tadi ya, Bank BCA memberikan 100 juta nih kepada perusahaan A. Nah, 100 juta ini dia ngambil semua gelondong 100 juta dalam waktu 5 tahun. Terus si perusahaan harus mengembalikannya dalam bentuk angsuran. Misalnya angsurannya berarti dia harus 5 juta. Kayak gitu. Nah, itu disebut dengan term loan. Term kan jangka ya, jangka waktu ya. Nah, itu jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun. Dan ada juga leasing nih. Persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau lessor menginginkan pihak lain atau leasing untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Nah, kalau leasing ini biasa ya kayak finance gitu, perusahaan-perusahaan PT, bla 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 finance. Nah, itu leasing itu juga nggak beda jauh sih dengan perbankan. Di sini yang membedakan itu ada persetujuan ya atas dalam kontrak di mana pemilik aktiva dan bukan pihak lain dia. Jadi hampir mirip dengan bank tadi atau dengan term loan tadi itu mirip, cuma mungkin kalau leasing kan lebih ke barang ya, lebih ke finance. Nah, kalau term loan itu kan bisa perbankan, bisa juga koperasi seperti itu. Oke, ada modal asing yang untuk jangka panjang nih ya. Jangka panjang lebih dari 10 tahun. Ada obligasi atau bonds ya, ini juga ada. Di bank juga ada ya. Pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Selama masa pinjaman, debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besarnya tetap. Pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Jadi kalau untuk obligasi ini bentuknya kayak surat berharga gitu. Nah, dalam surat berharga misalkan pada setiap bulannya itu si perusahaan hanya membayar bunga. Nah, pokok pinjamannya itu akan dikembalikan pada saat dia mau lunas seperti itu. Jadi misalnya 100 juta, bunganya ada 10 juta. Nah, dia bayar 10 juta itu dalam waktu lebih dari 10, dalam waktu 11 tahun misalkan. Nah, 100 jutanya dibayar dan pokoknya itu sisa dari bunganya itu dibayar setelah dia melunasi seperti itu. Ada pinjaman hipotek atau mortgage di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan dapat digunakan untuk menutupi tagihannya. Jadi pinjaman hipotek di sini si perusahaan A ini memberikan suatu barang yang tidak bergerak. Jadi kayak suatu barang yang tidak bergerak itu misalkan bangunan, kantornya. Nah, kan kalau misalkan yang bergerak kan kayak mobil, kayak gitu kan nggak mungkin ya dijadikan jaminan. Nah, itu nanti pada saat si perusahaan A tidak bisa mengembalikan kewajibannya atau tidak bisa melunasi hutangnya, nah itu akan dijual barang yang tidak bergerak itu untuk menutupi hutangnya atau tagihannya. Oke, kita lanjut untuk ke slide berikutnya. Nah, ini ada sumber modal ya, teman-teman. Untuk sumber modal juga ada dua, ada modal internal dan ada modal eksternal. Kalau modal internal, dia merupakan keuntungan yang ditahan dan merupakan tambahan modal disetor serta adanya penyusutan. Kalau modal eksternal yang tadi ya, kayak dari bank atau leasing, terus dari supplier dan dari pasar modal. Karena kan tadi saham kan bisa dimiliki oleh publik seperti itu. Oke, ada struktur kekayaan di sini adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Di sini ada portofolio efek ya, kalau struktur kekayaan salah satu jenis aktiva lancar ya, termasuk dalam aktiva lancar. Lalu ada teknologi atau mesin terbaru ya, itu juga termasuk kekayaan perusahaan. Ini juga merupakan salah satu contoh aktiva tetap. Nah, teman-teman bisa lihat, misalkan contohnya suatu perusahaan A ini memiliki aktiva lancar sebesar 7 juta dan aktiva tetap sebesar 3 juta. Maka struktur kekayaan teman-teman bisa lihat, dia 7 juta dibagi 3 juta, atau maksudnya 7 juta perbandingan dengan 3 juta ya.
atau bisa juga 70% berbanding 30%. Itu kekayaannya ya. Oke, lalu ada struktur finansial. Di sini adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara seluruh modal asing, jangka pendek maupun jangka panjang, dengan modal sendiri yang tadi ya sudah dijelaskan. Di sini mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dan neraca. Contohnya misalkan perusahaan mempunyai data di sisi pasifa ada modal asing 2 juta dan modal sendiri 8 juta. Maka strukturnya berarti dia 2 juta berbanding 8 juta atau 20% berbanding 80 juta. 80%. Jadi di sini ya modal sendirinya lebih besar dibanding dengan modal asingnya. Lalu tadi ya struktur modal. Struktur modal merupakan pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Apabila struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada hutang jangka panjang dan unsur-unsur itu sendiri. Di mana kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang. Struktur modal merupakan bagian dari struktur finansial. Jadi sebagai contoh, ada hutang jangka panjangnya nih, perusahaan A sebesar 1 juta dan modalnya sendiri itu 9 juta. Maka struktur modalnya 1 berbanding 9 atau 10% berbanding 90%. Oke, teman-teman di sini bisa lihat ya sebagai contoh ada PT Maju Makmur. Dia memberikan raca per 31 Desember 2021 mana ada aktif lancar di sini ya sebelah kiri dan hutang lancar sebelah kanan. Aktif lancarnya dia punya kas 240, piutang 260, persediaan 300. Di total menjadi 800. Lalu dia punya hutang lancar nih. Hutang dagang tadi 170 ya. Ada hutang wesel 50.000 dan hutang bunga 255. Maka totalnya 475, lalu dia ada aktiva tetap. Yang tadi ya, dia aktiva tetap tuh yang selalu dikeluarkan tiap tahunnya atau tiap bulannya. Kayak mesin, tanah, itu kan tetap ya, tidak bisa berubah. Jadi 900 sama 300 ini, maka di total aja semuanya jadi 2 juta. Lalu ada hutang jangka panjang juga. Hutang jangka panjangnya dia ada 10% obligasi ya, ke misalkan tadi ya, surat berharga tadi surat 300.000, lalu ada modal sendiri 1225. Totalnya 2 juta. Jadi teman-teman bisa lihat kalau neraca itu sisi kanan dan sisi kirinya itu harus sama, karena di sini balance ya, teman-teman bisa lihat total aktifnya 2 juta dan total pasifnya sama dengan 2 juta. Jadi harus balance si neraca perusahaan PT Maju Makmur ini. Nah, ada struktur finansial konservatif nih, ada vertikal dengan horizontal. Kalau yang untuk vertikal, di mana dia adalah perimbangan antara modal asing dan modal sendiri. Jadi kalau yang untuk vertikal itu dia modal asing dan modal sendirinya berimbang ya. Atau bisa dikatakan perusahaan sehat sama dengan modal sendirinya besar. Jadi modal asing sama modal sendirinya 1:1 ya, dia imbang. Modal asing tidak boleh lebih besar dari modal sendiri. Ini yang dimaksud dengan vertikal. Perluasan modal sendiri akan memperbesar kemampuan menanggung resiko perusahaan. Jadi di sini prinsipnya kalau vertikal, ketika modal sendirinya itu lebih besar atau berimbang dengan modal asing, tentu akan meminimalisirkan untuk resiko-resiko perusahaan yang ada. Sedangkan kalau struktur finansial horizontal, berarti dia perimbangan antara modal sendiri dengan besarnya aktiva tetap ditambah persediaan besi. Jadi di sini keseluruhan aktiva tetap dan persediaan besi harus sepenuhnya ditutup dengan modal sendiri. Jadi aktiva tetap ditambah dengan persediaan besi itu harus sama dengan modal sendiri. Apabila kondisi modal sendiri kurang dari aktiva tetap ditambah persediaan besi, kalau kurang ya, sehingga modal sendiri tidak cukup nih untuk menutupinya, maka kadar modal sendiri dianggap kurang cukup. Jadi kan di sini tidak balance ya, ibaratnya kurang bagus lah keuangan perusahaannya. Dan apabila kondisi modal sendirinya itu lebih besar dari si aktiva tetap ditambah persediaan besi, artinya terjadi kelebihan modal sendiri, maka keadaan modal sendiri lebih dari cukup. Jadi kalau lebih besar, modal sendirinya ini dikatakan kelebihan. Kalau yang kurang itu nggak bagus ya, karena dia kurang cukup. Kalau yang ini kelebihan, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini berarti
adanya kelebihan, ini juga, nah ini berimbang. Seperti itu. Oke, lalu lanjut ke modal kerja atau working capital yang tadi ya, yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Kayak tadi ya, saya kasih contoh, modal kerja itu ada membeli bahan baku, membayar hutang dagang, membayar upah, seperti itu. Jadi memang modal yang wajib untuk perusahaan itu keluarkan. Karena kalau modal kerjanya itu tidak dikeluarkan akan menghambat produksi dari perusahaan. Oke, ada konsep modal kerja, di sini ada 3 ya, ada kuantitatif, kualitatif, serta fungsional. Kalau konsep dari kuantitatif berarti yang menitik beratkan pada usaha membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Jadi kalau kuantitatif itu bersifatnya rutin, perusahaan bakal ngeluarinnya itu terus kayak gitu. Di sini total modal kerja sama dengan total aktif lancar. Sedangkan kalau yang kualitatif, dia menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Berarti modal kerja sama dengan total aktif lancar dikurangi total hutang lancar. Sedangkan kalau yang terakhir, konsep modal kerja pada fungsional. Berarti dia menitik beratkan pada fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan laba dari usaha pokok perusahaan. Semua dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan, namun tidak semua dana itu menghasilkan pendapatan periode ini atau current income, seperti itu. Jadi ada perbedaannya ya antara konsep modal kerja ini. Dan ini pentingnya modal kerja. Kenapa sih modal kerja itu penting untuk perusahaan? Yang pertama, memungkinkan perusahaan dengan beroperasi dengan efisien. Tentu ya, kalau modal kerja digunakan sesuai sasaran, maka akan mendapat efisien untuk produksinya. Lalu memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit kelangganan. Jadi di sini juga akan memperlancar untuk syarat kreditnya, lalu memiliki persediaan yang cukup, jelas persediaan modalnya cukup ya, dapat memenuhi kewajiban yang tepat waktu, ini juga karena kan kewajiban untuk modal kerja itu penting, modal kerja itu sangat dibutuhkan untuk produksi, jadi kalau tepat waktu juga produksinya akan lancar, lalu dianggap penting karena melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Karena kalau kita modal kerjanya tepat sasaran, oke, perusahaannya dalam menerapkan modal kerja. Nah, ini kita akan jauh dari krisis modal kerja atau kendala-kendala yang akan terjadi apabila tidak tepat dalam menggunakan modal kerja. Oke, terima kasih untuk terima kasih atas waktunya teman-teman yang sudah mau melihat video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.